Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. Indonesia menang lagi ya. Iya, Timnas U16 di ajang AFF U16 laga kedua melawan Filipina. Menang lagi 3-0 dan sekarang berada di klasemennya di puncak ya karena kita menang agregat gol. Bro Ipung, bagaimana betul. dengan pertandingan Indonesia melawan Filipina? Ya, memang kalau kita lihat dari sejak awal pertandingan, rasa optimisme itu begitu tinggi ya di kubu timnas kita. Apalagi kita juga melihat bahwa Filipina menghadapi Laos pun juga mereka kalah 3-0. Hmm. Dan kalau kita melihat secara objektif dari pertandingan tersebut, harusnya sih Indonesia menangnya lebih dari itu, seharusnya ya. Mhm. Tapi memang perencanaan dari skema pertandingan di awal 3-4-3 itu tidak berjalan mulus. Karena sejatinya kalau memang penerapan posisi pemain 3-4-3 itu dengan asumsi bahwa timnas kita ketika bermain di tengah dan mulai merangsek ke depan itu mulai mengoptimalkan permainan-permainan dari sayap. Cuma sayangnya pemain-pemain tengah kita tidak ada seorang pun pemain jangkar atau pemain yang bisa mendistribusikan bola entah dia melakukan passing secara vertikal atau diagonal ke kiri dan kanan. Jadi selalu yang dilakukan adalah permainan-permainan passing-passing yang vertikal. Artinya skema permainan 3-4-3 itu menjadi percuma Hmm. karena tidak ada upaya untuk bisa mengoptimalkan di sayap dan kiri dan kanan gitu loh. Hmm. Dan sayang sekali ya bahwa selama 60 menit pertama permainan, durasi 90 tapi 60 menit permainan, tim kita tuh menghadapi deadlock gitu Hmm. loh. Walaupun punya banyak peluang, finishingnya tidak bagus, kemudian lagi-lagi ya, ini kita maklumi ya. Satu Hmm. hal ya yang harus saya ingatkan bahwa kita harus memaklumi permainan seperti ini karena mereka masih sangat-sangat muda, usia 14, 15, 16 tahun. Jadi kita tidak bisa mengharapkan permainan mereka selayaknya pemain-pemain senior Iya, yang betul. mungkin memang sudah dibekali oleh pengalaman dan teknis yang lebih baik. Iya, Jadi betul. kalaupun permainan mereka seperti itu adalah sebuah proses gitu loh. Iya, iya. Dan ini juga kalau kita melihat bagaimana persiapan pemain kita tentu jauh lebih baik. Persiapan dari sisi fisik, kemudian kematangan teknis, kesiapan dari sisi mental itu juga harus diperhitungkan bahwa inilah ada variabel-variabel yang bisa mengubah suasana pertandingan. Walaupun kita tahu selama 60 menit Indonesia mengurung, tapi tidak juga terjadi konversi gol, Hmm. akhirnya timnas Indonesia hanya bisa ya kalaupun mau menjadikan gol hanya bisa mengandalkan kesalahan yang dilakukan oleh pemain Filipina dan Hmm. itu yang terjadi di gol pertama ya. Iya. Mhm. Ketika sapuan dari pemain Filipina tidak bersih, langsung disambar oleh Iya. pemain kita. Nah, semenjak gol pertama itu lahir, tentu ada perbedaan. Perbedaan Hmm. mentalitas, permainan, kemudian eh, coach Nova itu juga akhirnya menyadari bahwa optimalisasi yang diharapkan dari permainan sayap itu kan tidak terjadi. Mhm. Akhirnya dia mengubah gaya permainan menjadi 4-4-2 Hmm. dengan lebih fokus pada permainan di tengah gitu loh. Apalagi dengan masuknya Mirza. Hmm. Muhammad Mirza ini juga seorang pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Indonesia setelah unggul 1 gol melalui kesalahan pemain Filipina dalam menghalau bola, kemudian punya momentum untuk mulai membangun serangan yang lebih rapi, gitu loh bro. Iya, iya. Dan kalau lihat di ujung laga kedua itu banyak sekali pemain Filipina yang mulai kram ya. Artinya kan Iya, fisik mereka udah lemah ya, udah keteteran. betul. Saya sendiri juga bingung ketika Filipina memang hanya bisa pasrah ya Mhm. menghadapi permainan itu. Ketika tingkat kepasrahannya mereka mulai sangat tinggi, saya menjadi bingung apa sih yang dilakukan oleh pemain Filipina ini gitu ya.
Skema Hmm. apa yang dilakukan pemain Filipina ini kecuali permainan low block yang bermain sangat dalam. Hmm. Nah, sebetulnya kondisi-kondisi ini bisa saja Hmm. menciptakan sebuah kondisi yang membuat pemain-pemain timnas kita menjadi frustrasi. Ya. Untungnya itu tidak terjadi gitu loh. Hmm. Dan ini yang patut disyukuri ya bahwa ketika permainan sudah berjalan di menit-menit tua 60 menit tidak juga terjadi gol. Tapi pemain-pemain muda kita itu masih tetap punya kepercayaan diri untuk mencoba lagi dan mencoba lagi gitu loh. Hmm. Dan Hmm. itu yang harus kita apresiasi bahwa eh, cara mereka untuk melihat pertandingan untuk kemudian berusaha mengubah suasana itu yang nggak harus kita kita apresiasi. Walaupun secara teknis permainan kita toh juga tidak bisa mengharapkan terlalu banyak dari pemain-pemain ini karena Hmm. kesalahan-kesalahan passing masih terjadi, kesalahan umpan juga masih terjadi dan itu ya hal yang wajar dalam dalam range usia mereka gitu loh, Bro. Ya. Ya. Dan ini ya bro ya, apa Ya. bawaan pabrik yang pengen bawa sendirinya masih ada ya beberapa kali jadi malah serangan jadi terdelay gitu. Iya, walaupun sebetulnya gini, gaya bermain untuk menunjukkan skill individu tidak seperti ketika Indonesia melawan Singapura. Ketika Hmm. Indonesia melawan Singapura itu justru intensitasnya lebih banyak. Hmm. Ini sudah mulai bisa dikurangi. Cuma masalahnya yaitu menghadapi gaya permainan Grendel dari Filipina, kita toh memang kesulitan gitu loh. Hmm. Dan ini bukan tidak mungkin juga menciptakan kesulitan-kesulitan juga kalau kita menghadapi tim yang punya pola permainan yang sama, yang sudah Hmm. pasrah duluan sebelum bertanding. Sehingga mereka artinya sepertiga lapangan ya tidak boleh ada pemain Indonesia yang bisa masuk. Hmm. Apapun caranya gitu loh. Hmm. Nah, ya itu tadi untungnya bahwa ada perubahan skema dan Coach Nova juga cepat menyadari bahwa gaya bermain dengan sayap ternyata tidak bisa optimal karena permainan Indonesia lebih banyak bermain dari tengah gitu loh, Hmm. Bro. Ya. Nah, ini kalau apa lihat Mirza ini, wah keren ya. Ini apa jadi apa ya strikernya masa depan Indonesia nih. Ya, memang terlalu dini juga ya kalau kita kemudian menilai bahwa Mirza akan menjadi sesuatu. Tapi kalau kita melihat dari potensi, potensi itu ada gitu loh. Seperti juga kita pernah melihat bagaimana potensi dari Arkan Kakak gitu loh. Ya, ya Arkan betul. Kakak juga dulu kita pernah punya apa ya menggadang-gadang lah katakanlah ya bahwa Arkan Kakak ini juga harus punya potensi untuk bisa menjadi seorang striker. Nah, kebetulan sekali bahwa striker-striker di Indonesia yang terutama di U23 dan senior ini kan belum ada striker yang begitu ajak lah untuk bisa menempati posisinya. Nah, kalau dengan kehadiran pemain-pemain seperti Arkan Kakak, kemudian di pertandingan AFF kali ini adalah Muhammad Mirsa, ya kita berharap berharap saja ya bahwa potensi yang mereka punya itu bisa mereka manfaatkan dengan baik ya ke masa ke depannya gitu loh. Cuma memang ini salah satu ya kelemahan dari pemain kita adalah bagaimana pemain kita ya ini kita sadari ya bahwa pemain ini masih muda. Tapi seharusnya pemain ini juga harus dibekali dengan gaya apa ya main game ya untuk bisa Oh membaca ya. permainan Hmm. dengan cara mereka melakukan scanning, Hmm. scanning di lapangan. Kalau mereka melakukan scanning di lapangan, artinya mereka tidak lagi terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Hmm. Mereka cukup melihat scanning kiri kanan gitu untuk mereka merencanakan, mengeksekusi apa yang harus mereka lakukan saat itu. Hmm. Itu yang jarang terlihat di pemain U16 kita gitu loh, Bro. Ya, ya. Ya akhirnya Indonesia di klasemen kan unggul nih. Ya. Ya, Nah, agregat gol doang. Jadi kemarin Laos menang juga tapi tidak banyak selisihnya sehingga Indonesia betul. yang punya selisih 3 bisa berada di puncak. Dan nanti di Ya, laga terakhir adalah Indonesia melawan Laos nih. Ini kan ya. pemenang dan pemenang. Yang jelas Singapura dan Filipina sudah tidak punya peluang untuk maju dan hanya tinggal Indonesia dan Laos dan artinya di laga
ketiga nanti ini adalah jadi semacam laga apa ya namanya penentuan lah siapa yang akan unggul. Betul, Nah, ini betul, bagaimana menghadapi Laos? Kira-kira seperti apa ya? Karena kelihatannya Laos ini nggak mudah juga nih, bro. betul. Kalau kita melihat dari dua hasil pertandingan Laos, mereka bisa mengalahkan Filipina, bisa juga mengalahkan Singapura. Artinya mereka adalah tim muda yang punya potensi untuk bisa menggagalkan Indonesia, bisa menggagalkan Indonesia untuk dalam tanda Maju ke, kutip bisa mengalahkan lah gitu loh, ya, ya, bisa mengalahkan Indonesia di pertandingan. ya. Tapi yang kita harus perhatikan juga bahwa review, evaluasi ya yang harus dilakukan oleh Coach Nova dari dua Hmm, hasil pertandingan ini, saya melihat bahwa pertandingan pertama melawan Singapura itu justru lebih baik ketimbang pertandingan kedua hmm, ketika melawan Filipina. hmm, Mengingat gini, kita oke bisa menang dengan agregat gol yang sama 3-0. hmm, Cuma ketika melawan Singapura, saya melihat bahwa Singapura itu lebih punya pola permainan gitu. hmm, Lebih bisa mengancam, lebih punya permainan kolektif ketimbang Filipina yang saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran pemain-pemain Filipina dengan cara seperti itu ya. hmm, Karena karena dengan demikian kita melihat bahwa ini ada fluktuasi kualitas permainan dari tim nasional Indonesia. Dan ini yang harus dijaga di pertandingan terakhir melawan Laos. hmm, Karena saya melihat ada untungnya juga ya bahwa ketika kita melakukan pertandingan terakhir justru melawan tim yang kita akhirnya terbukti lebih unggul dari dua tim yang tadi saya sebut Filipina ya, dan ya, ya. Singapura Hmm, gitu loh. Nah, inilah pembuktian sebetulnya bagaimana apakah Coach Nova juga bisa mengembalikan performa timnas Indonesia lebih baik dari hasil pertandingan tadi. hmm, Mengingat bahwa dari dua hasil pertandingan yang sudah dilakukan, itu kecenderungannya malah ini ya, malah menurun gitu loh, secara hmm, kualitas. ya, ya. Begitu. Coach Nova bilang bahwa timnya itu sudah dipersiapkan untuk bermain dengan pola 3-4-3 dan 4-4-2. Di laga Iya, pertama melawan eh, Singapura ketika 4-4-2 justru lemah tetapi justru bisa berhasil setelah 3-4-3. Sementara iya, melawan Filipina kebalik gitu. Ketika 3-4-3 tidak bisa maju, maksudnya tidak menghasilkan gol, setelah 4-4-2 malah baru bisa berhasil menghasilkan gol gitu iya, ya. Nah, ini betul. lawan lawan Laos nih. Jangan-jangan Laos sudah tahu Ya, nih, wah Indonesia cuma 3-4-3 sama 4-4-2 nih. Mereka bisa menyiapkan antitesanya misalkan. Apakah betul. ada sesuatu yang ditakutkan dari Laos? Kalau misalnya Laos melakukan sesuatu nih, apa yang harus kita apa namanya khawatirkan dari Laos? Ya, memang yang harus dikhawatirkan dari pertandingan terakhir adalah perasaan untuk bisa terburu-buru menyelesaikan Hmm, peluang. hmm, Itu yang terlihat di dua pertandingan awal. hmm, Nah, kalau melihat membandingkan bahwa Laos ternyata punya kualitas lebih ketimbang Singapura dan Filipina, hmm, tentu Coach Nova juga harus mempersiapkan pemain-pemainnya dengan lebih dingin ya. Artinya hmm, pemain kemudian mendapatkan evaluasi, mendapatkan masukan bahwa permainan toh tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, hmm, kemudian momentum itu harus dibangun secara kolektif. hmm, Nah, yang saya syukuri adalah ketika keberanian Kosnova dari pertandingan pertama dengan pertandingan kedua itu line hmm, up-nya berbeda sama sekali gitu ya, loh. hmm, Banyak pemain-pemain yang tidak kita lihat bermain di laga melawan Singapura, justru bermain di laga melawan Filipina. hmm, Artinya dari sini kita bisa melihat bahwa Kosnova sepertinya punya perencanaan untuk bisa menurunkan tim terbaik ketika melawan tim-tim yang dianggap lebih baik gitu loh hmm, ketimbang dua hmm, pertandingan di awal. Nah, bisa saja ketika bermain melawan Laos nanti turun lagi pemain seperti Muhammad Mirza dari line up. hmm, Kemudian Evandra juga saya melihat memang di dua pertandingan Evandra ini kan justru menjadi ini ya tulang punggung permainan kita di tengah. hmm, Tapi apakah terus-terusan bisa mengandalkan Evandra di tengah? Mungkin Evandra hmm, bisa digantikan oleh yang lain. hmm, Digantikan perannya, bukan dalam digantikan posisinya, tapi hmm, perannya yang ya, 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 dirubah. hmm, Kemudian
kemarin kita ketika melawan Singapura kita begitu terpesona juga dengan permainan dari Matthew Baker. Ya. Matthew Baker Mhm. melawan Filipina tidak diturunkan. Justru kita berharap sekali bahwa Matthew Baker nanti juga bisa turun. Semakin kita bisa melihat potensi dari pemain diaspora ini gitu loh. Hmm. Walaupun secara teknis dan maupun kematangan sebetulnya tidak ada yang berbeda, gapnya terlalu berbeda gapnya kualitasnya Mhm. antara pemain diaspora dengan pemain lokal kita, Hmm. apalagi ini masih di level usia. Mhm. Jadi secara ini ya, secara kasat mata mereka toh masih kelihatan so-so ya, sama-sama aja gitu loh, bro. Mhm. Nah, ketika lawan Laos nanti yakin kita bisa menang. Harusnya sih yakin ya, pasti yakin menang. Cuman bagaimana nih langkah yang harus dilakukan oleh Coach Nova untuk bisa mengalahkan Laos? Apakah kita harus mencetak gol di awal? Yang terbukti di dua laga sebelumnya itu sulit sekali untuk mencetak gol di awal. Betul, betul. Ya itu tadi. Saya sih mensyukuri ya bahwa dengan kesulitan di awal kita mencetak gol, tapi pemain-pemain timnas kita tidak patah semangat, terus mencoba, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Hmm. Artinya mereka secara mental punya ke ini ya, punya keyakinan bahwa mereka pada satu momentum tertentu mereka akan bisa menghasilkan sesuatu. Hmm. Tapi jangan sampai bahwa timnas kita dianggap timnas yang terlambat panas. Ini juga berbahaya. Kalau menghadapi tim-tim yang lebih kuat, kita tidak bisa mengandalkan yaitu skema permainan comeback gitu loh. Hmm. Karena tidak kalau bisa memungkinkan kita menciptakan peluang dan mengkonversi menjadi gol di awal, itu akan Hmm. jauh lebih baik. Hmm. Karena dengan demikian pemain kita lebih punya kepercayaan diri dan lebih punya ketenangan. Hmm. Karena dua pertandingan tadi yang menjadi musuh utama kita, kenapa kita tidak bisa mencetak gol di awal, itu karena ketenangan dan Hmm. semua dilakukan serba terburu-buru. Gitu, Hmm. bro. Bahkan ketika melawan Singapura, kita malah kebobolan dulu ya. Maksudnya ada penalti duluan walaupun kemudian Betul, tidak berhasil bersarang ya. Nah, ini kan betul. bahaya juga sebenarnya kalau kita melihat dari kejadian di Singapura kemarin. Iya, iya. Dan satu hal lagi ya yang ingin saya tegaskan, kalau kita lihat komentar-komentar di podcast ini, Hmm. itu kan banyak sekali ya yang ngasih sepertinya memberikan kesan-kesan negatif terhadap pemain-pemain muda. Hmm. Sebaiknya kalau menurut saya ini ya karena mereka adalah pemain-pemain muda, artinya yang harus kita lakukan sebagai pemerhati, sebagai pencinta sepak bola Ya, nasional, kita harus justru memberikan dukungan positif ya, gitu ya, loh. betul. Bukan dengan cara menjatuhkan, bukan dengan cara melakukan apa ya sindiran-sindiran tegas keras gitu. Yang seolah-olah mereka adalah pemain-pemain yang semua serba siap pakai gitu loh, Iya, Bro. iya, iya, iya. Ini harus berbeda. Bagaimana treatment kita untuk memperlakukan pemain-pemain muda dengan baik gitu loh. Hmm. Bukan dengan cara seperti itu. Kita harus bijaksana juga dalam hal ini gitu, Bro. Iya, iya. Nah, tuh, dengerin tuh. Oke, sekian dulu obrolan kita ya. Kalau menurut Sobat sendiri, bagaimana nih kira-kira performance Coach Nova nih di dua laga kemarin ya? Dan kalau saya lihat sih memang agak agak terlambat nih kemarin di babak kedua pergantian pemainnya sehingga pengaruhnya cukup telat. Tapi tidak apa-apa, yang penting menang. Kalau menurut Sobat sendiri seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.